Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, saya Rikna SPD, CGT Angkatan 6 dari Kabupaten Dompu. Pada pertemuan kali ini saya akan melakukan praktik coaching untuk supervisi akademik bersama rekan saya Pak Adi Supriyadin SPD. Berikut kegiatan pra-observasi saya. Assalamualaikum Pak Adi, bagaimana kabarnya ini? Waalaikumsalam, alhamdulillah sehat Bu Rizna. Ya, alhamdulillah sehat Pak Adi ya. Begini Pak Adi, sesuai yang saya bicarakan kemarin, bahwa hari ini kita akan melakukan praktik coaching untuk supervisi akademik. Nah, di mana kegiatan yang kita lakukan sekarang ini adalah kegiatan pra-observasi, karena besok kita akan melakukan supervisi di kelas. Nah, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan pada pertemuan pra-observasi ini. Yang pertama itu, tujuan dari kegiatan pra-observasi kita ini adalah apa yang ingin kita capai di kegiatan supervisi besok. Yang kedua, untuk membuat rasa aman. Artinya besok Pak Adi, ketika saya melakukan supervisi, Pak Adi tidak merasa dicari-cari kesalahannya atau merasa diawasi oleh saya besok. Nah, yang terakhir adalah menginformasikan poin-poin apa saja yang akan kita amati besok. Jadi seperti itu tujuan pertemuan kita hari ini. Baiklah Pak Adi, besok Pak Adi akan mengajar di kelas mana besok? Kelas 9A. Oh, jadi di kelas 9A. Itu materi yang Pak Adi ajarkan besok itu materi tentang apa? Materi bab keempat tentang kesebangunan dan kekongruenan, tapi untuk besok itu adalah pertemuan ketiga. Jadi tujuan materinya besok itu adalah segitiga yang kongruen. Oh, oke. Jadi materinya besok itu adalah segitiga kongruen. Nah, besok itu tujuan pembelajaran dari materi yang Pak Adi susun itu apa saja tujuan pembelajaran? Tujuan pembelajarannya adalah menentukan syarat cukup segitiga kongruen. Syarat cukup yang pertama adalah syarat cukup sisi. Kemudian syarat cukup yang kedua adalah syarat cukup sisi sudut sisi. Demikian kegiatan praktik coaching untuk supervisi akademik tahap pra-observasi. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya minta kepada Aksan. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bentuk dan ukurannya. Nah, yang menentukan bentuk itu apa? Sudut-sudut yang bersesuaian itu sama besar. Kemudian ukurannya ditentukan oleh sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang. Nah, jadi hari ini yang kita pelajari adalah
masih tentang kekomunan, tapi spesial hari ini kita belajar tentang kuliahnya segitiga ya. Kita pelajari tentang segitiga komunan ini. Tentang ini juga belajar kita pada pagi hari ini, yaitu tentang syarat cukup segitiga itu komunan. Ada dua syarat cukup yang kita pelajari hari ini. Yang pertama, syarat sisi itu disingkat dengan SS. Yang kedua adalah syarat sisi sudut sisi. Dikerjakan, gambarlah dua segitiga dengan ketentuan sebagai berikut. Coba, satu segitiga ABC dengan panjang sisi 4 cm, kemudian 5 cm dan 6 cm. Kita tidak diketahui di sini sudutnya berapa besarnya ya. Hanya kita diberikan panjang sisinya, ketentuan panjang sisinya. Yang kedua, segitiga PIR dengan panjang sisinya 6 cm, 5 cm dan 4 cm. Bagaimana caranya? Bisa nggak kalian menggambar segitiga tanpa diketahui tentang sudut? Kalau kalian lihat ke depan, ini Pak Guru kasih sesuai dengan yang ada di depan itu ya. Kalian bisa lihat dan ada HPD-nya. Sudah Pak Guru isi? Ya silakan. Kelompok 2, tentang kelompok 2. Kelompok 3, silakan. Pak Anita. Ini kelompok 1. Ya, kelompok 1. Atau kelompok 4, tepuk tangan untuk kelompok 4. Kemudian kelompok yang terakhir, kelompok 1. Ya. Baik, tepuk tangan untuk semua kelompok yang sudah diluluskan. Dan coba perhatikan jawaban dari masing-masing kelompok secara keseluruhan. Coba kalian perhatikan. Sudut A itu kalau benar-benar kalian mengukur dan menggambar yang sesuai dengan panjang yang sudah ditentukan. Ditanyakan? Kalau tidak ada yang sesuai ini, pertemuan berikutnya kita akan lanjutkan pada syarat cukup yang kedua. Atau kalau ada cukup waktu nanti kita lanjutkan untuk syarat cukup yang ketiga dan yang keempat. Kalau tidak ada yang ditanyakan, terima kasih. Hari ini kita selesaikan. Kita akhiri dengan kurang bermaaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.
warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan praktik coaching untuk supervisi akademik tahapan pasca observasi bersama rekan saya yang kemarin, Pak Adi Supriyadi SPD. Berikut kegiatan pasca observasi saya. Assalamualaikum Pak Adi, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam, alhamdulillah baik. Ya, jadi kemarin kan Pak Adi sudah mengajar di kelas, saya sudah melakukan observasi. Bagaimana perasaannya Pak Adi setelah mengajar kemarin? Lumayan puas dan senang juga apa yang menjadi target saya, yang saya rencanakan, yang tertuang di dalam RPP itu lumayan bisa tercapai. Ya. Gimana kesan Pak Adi setelah menyelesaikan proses pembelajaran kemarin? Cukup puas karena anak-anak juga lumayan aktif dengan metode yang saya gunakan, metode diskusi kelompok itu. Jadi anak-anak juga sudah bisa menyelesaikan apa yang menjadi tugas yang tertuang di dalam LKPD-nya. Luar biasa Pak Adi ya, Pak Adi sudah merasa puas. Apakah proses pembelajaran Pak Adi kemarin itu sudah sesuai enggak dengan rencana yang Pak Adi susun? Sebenarnya sih saya ingin menemukan dua konsep yang kemarin itu. Konsep yang pertama itu kan sisi itu yang anak-anak sudah selesaikan kemarin, tapi karena waktu yang terbatas ada beberapa hal yang di luar dugaan yang terjadi di dalam kelas. Ada pengumuman dari pihak sekolah juga kemarin itu sebelum kita memulai pembelajaran, sehingga terpotonglah waktu kita. Jadinya konsep yang kedua, sudut sisinya itu tidak bisa kita masukkan di dalam proses pembelajaran. Berarti kurang di dalam manajemen waktu ya. Ketika Pak Adi mengajar kemarin, mungkin Pak Adi merasa ada kelemahan dan kelebihan yang Pak Adi rasakan? Ya, dari segi siswanya yang pertama, anak-anak memang sebelumnya itu kita sudah suruh untuk membawa media, untuk membawa alat gitu. Alatnya itu adalah penggaris dan busur belajar. Tetapi kemarin pada saat kegiatan pembelajaran, banyak anak-anak yang tidak membawa alat tersebut, sehingga kendalanya waktu itu memang harusnya anak-anak itu masing-masing mengerjakan gitu, dengan berdiskusi dengan anggota kelompoknya, tetapi karena ada beberapa yang tidak membawa alat, jadinya terhambat di situ. Makanya juga waktunya juga terhambatnya di situ. Anak-anak yang tidak membawa akhirnya meminjam ke temannya yang lain, sehingga temannya yang lain juga terhambat untuk mengerjakan itu. Jadi kurangnya fokus siswa dalam menyediakan media ya, padahal sudah dikasih tahu. Sudah diberitahukan sebelumnya. Iya. Boleh Pak Adi ceritakan hal-hal yang memuaskan menurut Pak Adi dan yang tidak memuaskan ketika mengajar kemarin? Yang memuaskan tentunya secara keseluruhan, karena ini sifatnya metodenya itu adalah diskusi kelompok. Jadi secara keseluruhan juga anak-anak aktif dalam pembelajaran. Jadi masing-masing kelompok, masing-masing anggota kelompok juga bekerja. Yang kurang memuaskannya itu adalah ada beberapa siswa yang sedikit tidak aktif karena menganggap ada temannya bisa diandalkan untuk mengerjakan begitu. Iya. Nah, itu yang saya tidak puas kemarin, tapi setelah saya keliling juga kita berusaha untuk mencoba mengaktifkan anak-anak yang kurang aktif. Luar biasa Pak Adi ya. Kemarin itu menurut Pak Adi berapa persentase ketercapaian kompetensi siswa? Sekitar ya mungkin ada 80% lah. 80%, iya. Nah berarti ada sekitar 20% yang tidak mencapai kompetensi. Kira-kira apa langkah atau solusi yang Pak Adi rencanakan untuk ketercapaian? Saya sudah merancang
tentunya setiap apa yang sudah kita kerjakan ada refleksi yang kita buat refleksi diri kita. Saya sudah merancang dari yang 20% ini ada metode diskusi yang lain yang bisa kita terapkan untuk mengaktifkan seluruh siswa tadi. Metode diskusi itu adalah metode to stay to stray itu namanya. Jadi dari setiap kelompok itu kita buat jadi 4 anggota, masing-masing kelompok ada 4 anggota. Jadi ada siswa yang kita suruh diam untuk menerima kedatangan dari 2 orang siswa dari kelompok yang lain. Jadi to stay itu artinya 2 orang yang diam, to stray itu artinya 2 orang yang pergi mencari informasi. Jadi metodenya seperti ini. Ketika kita memberikan tugas kepada masing-masing kelompok dengan tugas yang sama, kita berikan waktu, misalnya ada sekitar misalnya 20 menit atau 15 menit. Setelah itu kalau sudah selesai siswa ini mengerjakan bersama anggota kelompoknya, mau selesai mau belum selesai, yang belum selesai tadi 2 orang itu ditugaskan untuk mencari informasi ke kelompok yang lain. Berarti keliling ya? Keliling di kelompok-kelompok yang lain. Yang sudah selesai juga harus keluar, mungkin bisa bertukar informasi dengan kelompok-kelompok yang lain atau memberikan jawaban atau informasi kepada kelompok yang lain yang belum menyelesaikan tugasnya. Jadi dari 4 anggota kelompok ini, 2 orang ini tentunya mereka akan bekerja. Iya. 2 orang yang tinggal tadi akan bekerja dengan cara mereka akan memberikan informasi pada 2 orang anggota kelompok yang datang ke kelompoknya. 2 orang yang keliling ini lebih bekerja lagi karena mereka akan berkunjung ke setiap kelompok. Jadi hampir dipastikan bahwa semua anggota kelompok itu bekerja. Luar biasa ya, berarti semua anggota kelompok itu aktif. Mungkin saya juga bisa usulkan Pak Aldi seperti itu, mirip-mirip. Mungkin bisa dijadikan tutor sebaya. Jadi anak-anak yang sudah bisa mengerjakan itu bisa jalan dulu di yang dikirim ke kelompok yang lain. Oh, berarti termasuk tutor sebaya tadi ya? Bisa juga dikategorikan seperti itu. Oke Pak Adi, luar biasa menurut saya metode Pak Adi yang direncanakan oleh Pak Adi. Mudah-mudahan kedepannya lagi Pak Adi itu bisa memanajemen waktu dengan efektif. Amin ya. Ya, anak-anak juga bisa mencapai presentasi yang luar biasa. Terima kasih Pak Adi atas waktunya. Terima kasih juga atas masukannya. Iya, terima kasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian kegiatan pasca observasi saya kali ini. Terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.